Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zefa Nawareza dari kelas C dengan NIM 21011111143 ingin mempresentasikan terkait PLSP saya terkait PLSP Diman. Nah, yang pertama yakni faktor budaya. Dari visi misi tujuan dari Diman sendiri, visi madrasah tersendiri adalah terwujudnya lulusan madrasah yang berilmu, berkarakter, unggul dan berprestasi dalam peduli lingkungan. Nah, untuk indikator ketercapaian visi tersebut, satu itu menjadikan agama sebagai budaya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki kecerdasan yang seimbang, dan yang ketiga, berprestasi di bidang akademis dan non akademis, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Dan untuk misi misi dari madrasah Man ini itu mencakup dari yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Yang kedua yakni menumbuhkan semangat dan daya saing yang sehat baik dalam prestasi akademik maupun non akademik. Dan yang ketiga yakni mengembangkan kemampuan, bakat dan minat siswa sehingga memiliki daya saing yang sangat tinggi. Dan tujuan madrasah tersendiri itu mengacu pada visi misi madrasah tersebut. Dan tujuan umumnya madrasah Man ini pendidikan menengah, maka tujuan madrasah ini banyak. Yang pertama yakni satu, terwujudnya budaya pengalaman 5S. Apa sih 5S itu? Yang pertama yakni senyum, budaya untuk senyum di sekolah. Dan yang kedua yakni salam. Salam dalam artian itu hormat sesama satu sama lain, tidak membangkang untuk guru. Yang kedua yakni sapa, salam sapa, senyum salam sapa. Inilah yang menghormati untuk guru dan sesama temannya. Yang keempat yakni sopan dan santun. Dan yang kedua yakni terbentuknya kelas unggulan dari kelas jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga yakni meningkatkan jumlah prestasi tim olimpiade dalam tingkat kabupaten dan provinsi. Banyak banyak tujuan-tujuan Man yang ingin dicapai, tujuan-tujuan dari PLSP budaya di Man tersebut. Dan untuk kurikulumnya dikembangkan melibatkan seluruh elemen madrasah siswa. Nah, pengembangan kurikulum di Man Sidoarjo itu tentunya melibatkan seluruh elemen di madrasah, dimulai dengan meminta masukan, saran dari berbagai elemen sekolah, mulai dari guru, orang tua, staf administrasi hingga peserta didik, untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk harapan yang akan dicapai. Nah, yang ketiga yakni tersedia struktur organisasi di sekolah. Nah, itu ada struktur organisasi di sekolah. Dan di Sidoarjo sendiri itu tersedia struktur organisasi sekolah yang tersedia di kantor guru dan juga di buku panduan pendidikan madrasah tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Nah, untuk struktur organisasi madrasah sendiri terdiri yakni kepala madrasah, terus wakakurikulum, wakahumas, wakakesiswaan, dan wakasarana prasarana, dan banyak lagi strukturnya. Yang keempat yakni pola interaksi sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan material dapat berupa fasilitas, peralatan, artefak atau tanda kenangan serta pakaian dan seragam. Nah, itu tersedia di dalam sekolah. Dan untuk karakteristik gurunya, guru itu harus profesional. Mengapa demikian? Karena di tahun ini, tahun yang akan mendatang ini, tahun masa depan ini, itu guru itu harus profesional dalam mengolah pembelajaran. Banyaklah
harus yang dilakukan guru profesional dari menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan. Guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar di mata pelajaran di bidang pengembangan yang diampu. Nah, gimana gimana sih profesional di guru itu? Apakah guru guru Diman Sudarjo ini eh, pro, dikatakan profesional? Iya, karena guru Diman Sudarjo sendiri itu eh, mengkualifikasikan itu minimal S1, sehingga guru Diman Sudarjo itu memiliki pola pikir keilmuan yang mampu mendukung mata pelajaran yang diampu, sehingga tentu saja penguasaan guru terhadap materi struktur yang konsep keilmuannya sangat baik. Dan guru itu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu serta kreatif. Nah, karena guru udah lulus S1, mereka mampu mengolah pembelajaran dengan baik, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Guru juga membangunkan profesionalan serta keberlanjutan dan melakukan tindakan refleksi itu Diman. Dan itu dilakukan Diman itu sudah dilakukan. Tindakan refleksi guru ini adalah dalam bentuk saling berbagi pengalaman sesama guru mata pelajaran dalam komunitas musyawarah guru mata pelajaran di tingkat madrasah dan juga kabupaten. Dan di sisi lain, guru juga mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari kepala madrasah pada awal tahun pembelajaran. Nah, dan selanjutnya karakteristik siswa. Uh, pad, untuk pertanyaannya, yang pertama yakni pada saat belajar siswa suka bicara kepada temannya. Gimana? Apa sih? Apakah pembelajaran siswa di kelas itu siswa itu suka bicara kepada temannya? Iya. Kenapa dikatakan iya? Pada saat pembelajaran di kelas, sebagai siswa masih suka berbicara dan dengan temannya. Siswa juga terkadang bermain handphone, bercanda sering dan pembelajaran berlangsung. Ini alasan yang saya kurang mendukung karena untuk handphone sendiri itu masih diperbolehkan dan Diman sudah disediakan wifi untuk tapi tidak bisa membuka TikTok sama game, tapi disediakan wifi. Tapi para murid menyalahgunakan itu untuk pembelajaran itu. Murid masih suka main handphone dan guru tidak melarangnya. Alangkah baiknya guru itu melarangnya dan menyita handphone selama pembelajaran. Dan selesai pembelajaran, handphonenya boleh dikembalikan lagi. Yang kedua yakni siswa berpenampilan rapi selama di sekolah. Nah, itu dikatakan di Man sendiri emang harus berpenampilan rapi. Dan kenapa? Karena ada OSIS yang menjaganya, ada guru tatib dan tip penegak disiplin madrasah yang memeriksa kelengkapan dan kerapian siswa itu setiap pagi, setiap masuk ke madrasah. Dan siswa suka mudah tergantung konsentrasinya saat terjadinya keributan. Iya, karena apa? Ini di Indonesia ini emang di Indonesia ini emang banyaklah orang-orang yang kepo itu. Nah, kalau misal ada beberapa terjadi keributan, maka konsentrasi siswa itu akan terganggu akan keributan tersebut. Maka langsung balik ke keributan itu tadi. Dan untuk siswa mampu berpikir abstrak, siswa juga merasa kesulitan jika harus berpikir secara abstrak dikarenakan siswa lebih mudah memahami dalam konteks konkret atau nyata. Siswa tidak melakukan tindakan yang merugikan. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena siswa selama berproses pembelajaran mereka melakukan tindakan yang positif seperti berdiskusi dengan temannya terkait materi yang diajarkan. Mereka banyak saling tolong menolong satu sama lain terkait untuk pembelajaran tersebut dan tugas-tugas yang mereka tidak tahu, dan itu bertanya kepada temannya yang lebih bisa terkait untuk pembelajaran tersebut.
Siswa juga mampu memberikan argumen pendapatnya ketika ditanya oleh guru. Kenapa dikatakan ini benar? Siswa mengungkapkan pendapat atau jawaban saat ditanya langsung oleh guru. Siswa itu sudah menguasai materi dan guru tinggal mengulas materinya tersebut dan ditanyakan agar siswa tidak lupa dengan materi sebelum-sebelumnya. Siswa disiplin selama pembelajaran berlangsung. Iya, kenapa dikatakan begitu? Siswa berpakaian rapi mendengarkan penjelasan guru saat berproses pembelajaran berlangsung dan datang ke kelas sesuai dengan jam pembelajaran. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.